Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di wilayah bagian timur Jawa Barat dan berada di wilayah perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Cirebon merupakan wilayah dataran dengan ketinggian yang bervariasi antara 0 sampai 130 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Cirebon berada di wilayah Pantura yang didominasi oleh dataran rendah, memiliki luas wilayah seluas 1070,29 km persegi, yang terletak pada posisi 6 derajat 30,58 sampai 7 derajat 0024 lintang selatan dan 108 derajat 19,30 sampai 108,50 bujur timur. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019 sampai 2024, wilayah Kabupaten Cirebon umumnya berada di jalur pantai utara dengan iklim tropis dan cuaca yang cukup panas dengan jumlah hari hujan 97 hari. Kabupaten Cirebon dilalui oleh 15 aliran sungai dan 14 daerah pengaliran sungai yang berhulu di bagian selatan. Berdasarkan Kabupaten Cirebon, angka 2020, wilayah administrasi Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 kecamatan dengan 424 desa atau kelurahan. Luas 46 wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Kapetakan dengan luas 66,89 km persegi. Diikuti Kecamatan Gegesik dengan luas 63,83 km persegi, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Weru dengan luas 9,15 km persegi. Berikut ada batas-batas wilayah Kabupaten Cirebon, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Laut Jawa. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuningan. Sebelah barat laut berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada delineasi lokasi yang dipilih di Kecamatan Beber. Beber adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, yang terletak di sisi selatan Kabupaten Cirebon dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuningan di sebelah selatan. Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lemah Abang, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan. Mempunyai ketinggian antara 150 sampai dengan 300 meter di bawah permukaan laut, Kecamatan Beber awalnya sangat besar, tapi kemudian dimekarkan menjadi Kecamatan Gerigit dan Kecamatan Beber. Sebagian besar lahan di Kecamatan Beber berbentuk landai sedikit berbukit dengan elevasi rendah dan dilalui beberapa aliran sungai seperti aliran Sungai Cikondang di bagian tengah, Sungai Kalijaga di sebelah timur, dan Sungai Rongkob di bagian barat. Sebagian besar penduduk Kecamatan Beber hidup dari bertani, menjadi tukang, berdagang, wira swasta, maupun menjadi karyawan swasta dan PNS. Porsi terbesar adalah petani, akan tetapi seiring perkembangan zaman saat ini lebih banyak dijumpai pedagang dan wira swasta sebagai mata pencaharian di Kecamatan Beber. Kecamatan Beber dengan luas 23,24 km persegi memiliki 10 desa atau kelurahan, yaitu Wanayasa, Sindangkasih, Sindanghayu, Ciawi Gajah, Cikancas, Halimpu, Cipinang, Beber, Patapan, dan Konangsari. Dengan jumlah penduduk total yaitu 44.203 jiwa, yang terdiri dari 34 dusun, 60 RW, dan 174 RT. Kemudian ada pula tinjauan wilayah permasalahan di Kecamatan Beber. Yang pertama yaitu lokasinya di Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, dengan kawasan permukiman. Terlihat pada gambar ada kabel yang berantakan. Kurangnya perawatan kabel di Jalan Raya Beber ini dapat menimbulkan banyak komplikasi, contohnya rusak atau konsletingnya listrik yang nantinya akan berdampak untuk permukiman masyarakat sekitar. Selain itu, akibat semrautnya kabel juga dapat mempersulit kegiatan pemeliharaan dan pengidentifikasian masalah apabila terjadi kerusakan pada kabel. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu tepatnya di Desa Cikancas, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, tepatnya di koridor Jalan Cikancas. Saluran air sebagai tempat pembuangan sampah sembarangan. Area aliran air di sekitaran Jalan Muncul Gede Cikancas menjadi tempat pembuangan sampah yang dapat menimbulkan beberapa komplikasi seperti banjir,
Selain itu, jembatan Cikancas ini sering sekali mendapatkan beberapa masalah, seperti rubuh akibat banjir yang disebabkan oleh meluapnya aliran air yang disebabkan oleh sampah yang sangat menumpuk. Hal ini tentunya dapat berdampak buruk juga untuk lingkungan dan menjadi penyebab penyakit terutama bagi penduduk yang sering berenang atau mencuci di aliran air tersebut. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu tepatnya di Desa Sindangkasih, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, yaitu di koridor Jalan Sindangkasih. Kurangnya penerangan di jalan penghubung. Jalan Sukamana Sindangkasih merupakan salah satu penghubung antara Sindangkasih Kecamatan Beber dan Cibuntu Kecamatan Cilimus. Jalan ini juga merupakan titik paling sepi di sekitar jam sore karena kurangnya penerangan jalan. Tidak ada penerangan jalan ini membuat jalan menjadi lebih seram untuk dilewati. Selain itu, masalah yang akan ditimbulkan juga adalah kecelakaan akibat gelapnya jalan. Selanjutnya, permasalahan yang ada di Desa Halimpu, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, di kawasan permukiman. Sempitnya jalan untuk kegiatan perindustrian. Jalan Patalagan Desa Halimpu merupakan jalan yang sering menjadi tempat pengangkutan hasil seperti kayu atau bambu. Sempitnya di jalan ini ditambah lagi banyak mobil truk yang mengangkut kayu atau bambu menyebabkan beberapa permasalahan, antara lainnya yaitu kemacetan. Walaupun bukan jalan yang ramai dilewati, namun jalan ini sering dijadikan jalan penghubung tercepat antara Desa Cipinang dan Desa Halimpu. Apabila terjadi kemacetan akibat kegiatan industri, maka pengendara harus memutar jalan yang cukup jauh untuk menuju Desa Cipinang atau sebaliknya. Kemudian, permasalahan yang kelima yaitu di Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, di koridor Jalan Ciawi Gajah. Jalan sebagai tempat pembuangan dan jalan yang berlubang, penuh dengan air kotor akibat sampah. Akibat timbunan sampah di pinggiran jalan, apalagi di sekitaran jalan, akan membuat bau yang kurang sedap untuk dihirup. Banyaknya sampah ini juga dapat menyebabkan beberapa permasalahan. Contohnya di saat hujan deras, sampah akan terbawa kemana-mana dan juga bisa masuk ke dalam jalan yang berlubang. Hal ini dapat menyebabkan banyaknya penyakit pada genangan air dan bau yang kurang sedap untuk dihirup. Selanjutnya, permasalahan yang ada di Desa Sindanghayu, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, tepatnya di kawasan pertanian. Jalanan yang sama dengan daerah ketinggian daerah pertanian yang tidak memiliki terasering. Jalan penghubung Desa Sindangkasih dan Desa Sindanghayu ini memiliki ketinggian yang sama dengan ketinggian area pertanian. Hal ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan, contohnya di saat air meluap dari area pertanian, maka air akan mengalir ke jalan. Hal ini disebabkan karena samanya ketinggian antara area sawah dan jalan, kemudian tidak adanya terasering pada area pertanian yang membuat aliran air di saat hujan akan meluap kemana-mana, termasuk ke jalan yang akan membuat pengendara sulit melewati jalan di daerah pertanian tersebut. Kemudian permasalahan yang ada di Desa Kondangsari, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, di koridor Jalan Kondangsari. Pemasangan tiang listrik di sekitaran pepohonan. Pemasangan tiang-tiang listrik di sekitar Jalan Masjid Baitur Rohmah, Kondangsari sangat dekat dengan pohon-pohon. Hal ini dapat menyebabkan komplikasi dan permasalahan yang membahayakan masyarakat sekitar. Contohnya yaitu apabila terjadi hubungan arus pendek antar kabel, rusaknya kabel itu, maka probabilitas besar bahwa percikan akibat konsleting dapat mengakibatkan kebakaran melalui pepohonan yang ada di sekitar kabel. Ditambah lagi jika pepohonan dalam keadaan yang tidak basah atau dalam keadaan kering. Kemudian permasalahan yang ada di Gronggong, Desa Patapan, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, yaitu di kawasan perdagangan. Banyaknya pedagang di pinggiran jalan yang menurun atau menanjak. Jalan Gronggong Patapan adalah jalan penghubung antara Cirebon dengan Kuningan yang selalu padat, apalagi jika hari-hari libur nasional atau saat malam tahun baru. Banyaknya pedagang di pinggiran jalan yang menurun atau menanjak ini dapat menyebabkan beberapa permasalahan, antara lainnya yaitu kemacetan dan kecelakaan. Karena banyaknya pengendara yang parkir terlalu dekat dengan jalan, tidak sedikit pula kecelakaan yang terjadi di sekitaran jalan ini. Kemudian yang terakhir yaitu di Desa Wanesa, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, yaitu di koridor Jalan Wanesa.
Rusaknya jalan penghubung yaitu di Jalan Karanganyar, Desa Wanayasa ini merupakan jalan penghubung antara Desa Wanayasa dengan Desa Caracas, Cilimus. Rusaknya jalan penghubung antara Desa Wanayasa dengan Desa Caracas ini dapat menyebabkan beberapa masalah, contohnya seperti sulit untuk melewati jalan ini. Walaupun merupakan jalan penghubung tercepat, dan tidak sedikit pula kecelakaan di sekitar sini akibat jalan licin berlubang dan banyaknya bebatuan.